Ya, kreatif dan inovatif menjadi kunci dan strategi di saat pandemi seperti saat ini. Ya, seperti informasi yang satu ini, berinovasi dalam pengolahan bahan bekas sampah plastik ternyata dapat menghasilkan kerajinan anyaman yang dapat meraih omset hingga puluhan juta. Seperti apa? Mari kita simak tayangan berikut ini. Parubaya sudah membara. Satu persatu tangan pun sangat cekatan menganyam setiap helai bahan yang dibuat menjadi berbagai kerajinan. Lihat saja sejumlah hasil karya yang dihasilkan, mulai dari hiasan dinding, sejumlah pajangan, tas belanja, hingga beragam tas mewah berhasil dibuat dari bahan bekas. Adalah Slamet Riyadi, sang penggagas berdirinya Lumintu yang berarti lumayan hitung-hitung nunggu tutup usia. Dengan memberdayakan sejumlah wanita yang berusia lanjut di tempat tinggalnya, dirinya fokus mengembangkan kerajinan dari bahan bekas seperti sampah plastik, bungkus pasta gigi, hingga kertas aluminium. Berbeda pada tahun sebelumnya, hasil karya sejumlah ibu-ibu lansia ini laris keras baik di pasar nasional maupun internasional. Kerajinan yang dihasilkan dibanderol mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Omset yang didapatkan mencapai puluhan juta rupiah. Namun sayang, pandemi yang mengakibatkan pembatasan sosial juga berimbas pada usaha lelaki yang berusia 72 tahun ini. Pandemi membuat semua pesanan terhenti. Beruntung, kini dirinya bersama para lansia mulai melakukan aktivitas seperti biasa untuk bertahan di tengah pandemi usai mendapatkan insentif dari pemerintah yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil. Slamet menggunakan dana tersebut untuk keperluan produksi usahanya. Meski insentif dari pemerintah dipandang belum cukup memulihkan produk usahanya, namun dirinya menilai hal tersebut menjadi fase untuk melanjutkan usahanya. Pandemi ya kita bersyukur ya, lansia juga senang karena kita dapat order dari daerah-daerah wisata, daerah-daerah di seluruh Bandung juga banyak yang pesan-pesan tas dari kami. Tapi begitu masa pandemi, kalau tidak salah pas awal bulan Maret, itu benar-benar nol sampai sekarang. Tidak ada. Bahkan saya mendapatkan beberapa surat dari pelanggan-pelanggan kami, mohon maaf belum bisa ini, tapi tolong barang nggak usah diambil, tetap di sana aja dulu, karena kita udah ada kemitraan berlanjut. Dan satu-satunya mungkin produk daur ulang yang dilakukan oleh lansia itu hanya di sini. Dan kita pun ingin membuat suatu produk, bukan produk musiman asal-asalan gitu. Mungkin untuk sementara ini ya berjalan lagi, artinya boleh dikatakan berjalan di tempat lah. Yang penting jangan sampai vakum banget, jangan sampai tidak ada kegiatan. Karena ini kalau nanti mereka sudah mogok, sudah nggak mau, rekrutmennya sangat sulit. Regenerasinya pun belum tentu ada yang mau anak-anaknya. Karena kita di daerah urban ya. Adapun Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan kucuran dana insentif bagi 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil diharapkan dapat membantu dari sisi permodalan di tengah masa sulit seperti ini. Dan produktif untuk usaha mikro diharapkan dapat membantu usaha mikro mengatasi masalah kesulitan permodalan untuk survive di masa pandemi COVID ini. Kami harapkan bahwa dana tersebut dimanfaatkan untuk menambah modal atau untuk melakukan kegiatan usaha baru yang dapat membantu mereka survive dari kondisi ini. Meski sebatas untuk mempertahankan hidup usaha, Slamet Riyadi yang merupakan satu dari jutaan usaha mikro dan kecil yang mendapat bantuan modal kerja ini, setidaknya bisa tersenyum melihat para lansia dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Terlebih bagi para lansia, bukan tentang uang yang didapatkan, melainkan dapat bercengkrama dan tersenyum tertawa meski harus mematuhi protokol kesehatan untuk mengisi waktu senja mereka. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.